berbincang-bincang bersama siapa ya? Yang jelasnya yang lagi fenomena di Bandung ya. Hari ini aku mau berbincang-bincang bersama Dede Niki. Halo Dede Niki. Hai, sehat. Sama banget ya nggak ketemu. Oh my god. Jadi gimana kakak? Gak gimana sih, jatuhnya tuh aku tuh lagi bete aja, lagi boring gitu kan. Terus? Lagi boring, lagi bete, jadi aku tuh lagi pengen berbincang-bincang. Oh jadi lagi kesepian gitu? Oh. Jangan jomblo kan? 5 tahun. Sama. Terus nabrak. nabrak. Oke. Sebelumnya kenalin dulu ya. My name is Baby Gracia. Namanya bagus banget loh. Sumpah. Oke, hari ini aku ditemani sama Dede Niki ya. Kita perpaduan dua kalau di Instagram. Ya, nanti bisa Kalau kakak kan, disetumin. kalau kakak kan kebiasaannya panggilannya Dede Niki, apalah gitu. Oke, hari ini aku mau berbincang-bincang lucu bersama Dede Niki. Pokoknya saksikan keseruan kita berdua ya. Check it out. Aduh maaf batuk ya, yang penting ya koronel. Ember. Apa sih koronel? Koronel Masturi, jalan itu nama jalan. Bener. Oke, jadi kita mau berbincang-bincang seputar transisi Ya. transisi gitu. Oke, kita masuk pertanyaan pertama ya Mbak ya. Oke baik, oke boleh. Oke, gimana pendapat Dede Niki tentang transisi? Pendapat ya. Kalau untuk aku pribadi, pendapat buat transisi di zaman sekarang atau di zaman dahulu? Di zaman sekarang. Kalau untuk di zaman sekarang, alhamdulillah ya, sebagian udah agak membaik. Dalam artian udah agak membaik itu udah agak mengerti lah sedikitnya edukasi kayak gitu-gitu. Terus ya kalau misalkan yang belum tahu, mungkin yang belum tahu edukasi, ya mungkin yang belum agak paham kayak gitu. Itu aja sih kalau untuk pertanyaan pertama. Terus kedepannya transisi? Kedepannya maksudnya gimana? Kedepannya gimana kak? Ya biar apa gitu, supaya apa? Oh ya intinya aku doain biar semuanya sukses, maju, panjang umur, lancar rezekinya. Mau kerja di bidang apapun itu, aku nggak pernah ngejudge orang seperti apapun, karena aku juga ibaratkan dari nol, bener-bener dari nol, dari mulai aku ngalamin juga ngamen di jalanan. Oh iya? Iya. Oh iya? Mangkal di jalan sampai. Enggak, beda. Bentar dulu. Beda. Asli, aku baru tahu loh Mbak. Kenapa? Aslinya Aku masih ada saksi, masih ada hidup waktu aku pas zaman dulu tinggal di daerah Purwakarta. Terus? Nggak terus ya, emang mau tidak mau, karena ibaratkan dalam artian aku emang jujur ya pernah ngalamin rambut panjang. Tapi awalnya emang dari wig dulu ya. Udah kayak gitu. Emang pernah ngalamin ngamen pakai cerkan gitu yang dari tutup botol gitu. Aku dari kereta, tapi bukan ngamen dari kereta, dari Purwakarta turun di Karawang, kalau nggak di Cikarang. Udah gitu aku ke warung-warung, ke toko-toko kayak gitu. Pas lagi boomingnya lagu Kereta Malam. Oke, tapi sekarang enggak kan? Alhamdulillah. Enggak, oke. Patut diapresiasi ya buat Mbak Niki ya. Segala sesuatu tuh kita tuh berawal dari nol ya. Benar, tidak ada yang langsung melejit. Ya intinya kita aja bikin mie instan, nggak tiba-tiba langsung jadi, butuh proses. Direbus dulu ya. Terus belum pakai bumbu kayak gitu aja sih. Iya benar. Kunci. Terus gitu. Tapi bagus sih menurut aku, dan aku juga baru tahu bahwa Mbak Niki tuh sempet nyanyi di jalan kayak gitu ya. Beneran loh Mbak? Ini aku baru tahu. Beneran itu. Aku enggak. Kok kamu nggak ngomong dulu sih? Karena kalau aku sebenarnya, kalau untuk bukan keburukan ya, untuk pribadi masa lalu
ya mendingan aku aja yang cukup, yang menelan sendiri daripada untuk diumbar-umbar, takutnya orang itu iba apa gimana kan. Soalnya di sini nggak ada, makanya aku nggak tahu, kaget. Makanya dia kok bilang dia pernah kayak gitu. Oh my god, tapi ini patut diapresiasi ya. Dan dia tuh tidak malu mengungkapkan, bener nggak sih? Ngapain harus malu? Aku prinsipnya gini, kita itu dari tanah kembali ke tanah. Oke. Apa sih yang harus kita sombongin? Gitu aja sih Kak, kalau aku. Kalau pulang kita tetap membawa apa? Membawa kain kapan. Kalau untuk muslim ya, karena aku muslim, biar bagaimanapun kain kapan sama kapas, kamper, ya gitu-gitu deh pokoknya. Dan amal ibadah intinya. Intinya untuk aku, meskipun aku kayak begini, tetaplah berbuat baik meskipun banyak orang-orang di sekitar kita yang jahat sama kita, itu aja sih. Ya, walaupun kita transisi ya. Meskipun kita transisi, kadang-kadang kan transisi you know that. Anjir, you know that kan? Dipandang sebelah mata kebanyakan. Bener. Oke, pertanyaan kedua ya. Sorry batuk. Dan Dede Niki sudah berapa lama menjadi seperti ini? Kebetulan aku nggak munafik, aku sekolah cuma lulusan SD Kak. Ya. Aku masuk SMP cuma nggak diterusin. Dan dari situ aku pernah juga aku menjadi IRT, pembantu rumah tangga. Oh ya. Pernah di daerah Bandung, Bogor, Jakarta aku pernah. Oh ya. Udah kayak gitu, udahlah, namanya kerja di orang tahu sendiri. Karena aku ibaratkan orangnya bukannya nggak mau diatur ya, aku ibaratkan nurut-nurut aja. Tapi kalau misalkan berlebihan kayak misalkan ditunjuk-tunjuk, ibaratkan kan aku bukan masih punya hati, bukan hewan atau bukan binatang ya kan. Udah kayak gitu, ya udahlah, aku mulai searching dulu. Itu zaman-zaman adalah bukan Facebook ini. Dulu itu zaman-zaman Panbook. Kalau kalian ada di zaman Panbook, ada salah satu teman aku dan sekarang masih ada di daerah Muhammad Toha. Aku pertama terjun ke Bandung, ke daerah Muhammad Toha, adalah di salah satu salon, nggak akan aku sebutin. Terus aku pertama kerja di salon gitu. Bagus ya, jadi segala dirambah ya. Aku dari salon, udah kayak gitu. Dan aku tergiur juga karena di salon pendapatannya nggak memungkinkan. Aku di salon juga memperhatinkan, karena di salon itu cuman sepetak dan nggak ada kamar mandi. Kalau misalkan malam-malam pengen BAB itu susah mau kemana, dan harus nunggu pagi, nunggu si yang punya kontrakannya itu buka, baru aku bisa mandi, baru aku bisa BAB. Kalau untuk kencing malah di mana aja bisa, karena aku biar bagaimanapun juga cowok ya kan. Udah kayak gitu, namanya di salon aku tidur kadang-kadang, tahu kan Kak, buat apa sih namanya yang buat rambut digituin teh, bukan beta, apa ya, yang buat cuci rambut, kadang tidur di situ seharian. 1, 2, 3, yang kayak gitu. Aku orang juga gitu pokoknya. Bukan betak, aku lupa lagi namanya. Dan itu benar-benar sakit badan Kak tiap hari. Udah kayak gitu aku ngumpulin uang yang tahu karpet yang dari, bukan sekarang karpetnya yang dari kayak gini-gini kan bahannya nih kayak gini-gini. Kayak karpet plastik. Bulu-bulu. Kalau Kalau yang sekarang bulu-bulu, kalau dulu aku karpet plastik aku ngumpulin 30.000 dan akhirnya aku bisa lah kebeli dan tidur di situ kayak gitu-gitu. Amazing. Keren ya. Dede Niki. Dan itu pun juga masih ada yang tahu. Pasti ntar kalau misalkan untuk cerita pertanyaan kedua, ada yang tahu salah satu followers aku sama teman aku juga. Kalau misalkan dia ngelihat IGTV aku yang ntar aku akan upload, mungkin dia juga komen, dia tahu. Karena emang ini tuh perbincangan real dari kenyataan. Gitu. Jadi ya kalau menurut aku ya bagus sih Dede Niki ini. Dari sampai aku tadi kaget, makanya tadi bilang aku sempat nyanyi, aku nggak berani ngomong dia sempat nyanyi gitu kan. Padahal aku berteman sama dia tuh udah lama, tapi aku nggak tahu bahwa dia tuh pernah nyanyi. Makanya tadi kaget, dan kita juga bikin ini kan schedule. Makanya kaget pas dia, oh my god, ini sangat patut diapresiasi ya buat Dede Niki. Benar. Oke, next, karena kita tidak mau bertele-tele ya, kita ke pertanyaan ketiga. Dede Niki bangga nggak sih menjadi seperti kayak ini? Kalau untuk aku sih bangga banget. Oke, bangganya di bidang apa? Bangganya di bidang apapun aku bangga, aku hargain, karena setiap pekerjaan yang aku jalanin, aku selalu hargain pekerjaan itu. Ibaratkan mau uangnya kecil, mau uangnya gede, yang penting kita ridho, ikhlas ngejalaninnya. Terus ngerjainnya juga kita dengan hati nurani, dengan ikhlas ya. Kalau untuk kedepannya seperti apa kan kita nggak tahu, gitu aja.
Yang penting ibaratnya aku bangga menjadi seperti ini, meskipun aku sebenarnya ya jujur, sebenarnya siapa sih yang mau dilahirin, benar nggak sih Kak? Sebagai transpuan, cuman mau tidak mau ya aku jalanin aja, seperti air mengalir gitu aja. Itu aja sih untuk pertanyaan ketiganya. Iya bener sih. Jadi kita tuh emang apa siapa sih yang mau menjadi seperti ini. Begitupun aku ya, sebenarnya nggak mau, tapi ya mau kayak gimana lagi, kita dilahirkan laki-laki tapi kita tuh mempunyai gender perempuan. Tetap aja hati kita hati perempuan. Jadi ya meskipun aku sekarang jujur ya jadi ibaratkan transpuan bongkaran, karena aku juga emang sempet rambut panjang juga, cuman karena ya, ada aku tahu juga tahu something Kakak tahu kan, ya, nggak harus disebutin juga di sini kan. Tahu aku dia rambut panjang gitu. Makanya emang dia tuh emang biasanya ya udah emang cewek gitu kan dulu juga. Oke. Sekarang pertanyaan tadi tuh pertanyaan kedua ya. Ketiga saya. Sekarang ketiga ya. Dan gimana tanggapan Dede tentang job manggung di saat pandemi? Karena kalian tuh bentar dulu. Karena kalian tuh tahu sendiri kan, Dede Niki ini kan singer hiburan ya. Kalau untuk singer suaranya bagus-bagus, kalau aku lebih di bio yang singer hiburan gitu. Karena aku sadar diri suara aku jelek. Tapi bagus dong bisa menghibur. Amin. Karena membuat orang tertawa tuh sebagian dari ibadah. Kita tidak bisa memberi materi, memberi hiburan. Iya. Bagaimana itu, Mbak? Apa tadi pertanyaannya? Sorry, barusan kepotong. Jadi bagaimana dan kepotong sorry. Gimana Kak? Dan gimana tanggapan Dede di saat job pandemi? Nah, untuk aku di sawantika angalna di pandemi seperti ini jujur dari Februari akhir sampai sekarang job itu sebenarnya adalah nggak banyak, 1-2 cancel. Terus untuk sekarang ada yang masuk juga harus ada izin dulu. Untuk bulan Agustus udah ada beberapa masuk, cuman belum tentu deal karena harus ada izin dulu Kak gitu. Jujur aku sangat-sangat benar-benar drop banget, sangat-sangat gini banget sampai jujur ya, mungkin kayak kosan aja aku nunggak. Belum orang tua, belum untuk sehari-hari. Ya ibaratkan aku mah gini ya, nggak munafik. Jangan lihatlah aku dari media sosial, dari SG aku, tapi aku kalau misalkan punya kesedihan atau misalkan punya ya kesedihan, nggak mau aku umbar karena aku nggak mau ngelihat orang itu apa sih sini kita ting. Aku nggak mau ada omongan yang seperti itu. Cukup aku aja yang menelan, cukup aku aja yang ngerasain, cukup orang-orang terdekat aja yang tahu gitu, tanpa harus diumbar di sosmed gitu aja sih. Tapi bukan cuma singer hiburan aja, emang semua juga pandemi ini tuh dampaknya ke semua. Jadi emang jadi rata lah. Jadi aku nggak gengsian meskipun kata orang sini kita gini itu kata orang, tapi nggak tahu orang itu karena mereka nggak memantau aku 24 jam. Dalam artian dia itu nggak tahu kerja keras aku seperti apa. Di saat aku nggak bikin SG, di saat aku off di IG ibaratkan, di saat kaki jadi kepala jadi kaki. Aku jujur aja kemarin-kemarin kayak semacam aku mau disuruh gini ya aku hayo aja kayak semacam aku nggak bawaan sih ibaratkan. Meskipun sekalipun ibaratkan kalian misalkan nyuruh aku nih kita cuciin baju aku dong, ntar aku kasih upah, aku mau aja. Bentar, takut ada yang ngerti bawaan tuh takut bawaan itu. Jadi aku nggak pandang bulu untuk kerjaan. Mau itu misalkan Nika tolong dong sambungin rambut aku bisa insya Allah. Misalkan catokin rambut aku bisa insya Allah. Misalkan kerlin rambut aku bisa. Pokoknya kalau untuk rambut tanpa terkecuali hairdo aku masih agak-agak belajar sedikit. Pokoknya gitu. Multi talent lah ya. Amin. Oke. Dan ya pokoknya mah buat pandemi ya semoga cepat berakhir pokoknya, dan buat para korban semoga cepat sembuh dan tidak ada korban-korban yang lainnya. Amin. Pokoknya stay safety kemana-mana, kita harus memakai maskara alias masker, dan jangan lupa harus selalu membawa hand sanitizer. Benar. Gitu. Oke. Dan sekarang pertanyaan terakhir, karena kita tuh tidak mau
banyak apa cincong alias banyak omong ya. Ini mah emang kita emang bener-bener lagi pingin cerita aja ya, pingin ngobrol, pingin sharing, karena kan kemarin udah lama banget gak ketemu gitu kan akunya Jakarta Hongkong gitu kan. Jakarta Hongkong bener-bener aku karena nggak pernah tergoda. ya kayak gitu. Oke. Boleh nggak aku nyanyi satu bait? Boleh dong, boleh dong. Satu bait aja. Biar mereka juga pada tahu. Ini mah satu bait, bukannya satu album, bukannya satu lagu. Cuman gini aja. Kusangkakan madu ternyata racun. Stop. Cuma itu doang. Oke, baik. Next. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, kesimpulannya. Kedepannya Dede mau kayak gimana sih? Untuk kedepannya insya Allah, kalau untuk agama aku dan puji Tuhan untuk agama lain dan untuk agama lainnya, insya Allah aku pengen beresin dulu rumah, karena rumah aku belum beres. Satu, kedua, kalau misalkan aku ada modal, aku pengen buka usaha. Ketiganya aku pengen ngebahagiain orang tua. Itu harusnya pertama ya, ngebahagiain orang tua. Sorry, kalau ngebahagiain orang tua sih number one. Nggak harus aku sebutin juga sih sebenarnya. Emang udah di hati juga. Emang itu udah kayak wajiban karena aku ini sebenarnya tulang punggung keluarga juga gitu kan. Sama. Jadi, gitu aja sih Kak. Terus untuk kedepannya kalau boleh tahu kasih kisi-kisi pingin usaha apa sih? Kalau untuk usaha sih aku emang aku pengen nikah juga sih Kak, nggak munafik ya. Kalau misalnya pengen punya keturunan, aku target aku ya insya Allah kalau misalkan ada jodohnya yang menerima aku apa adanya, aku di 30 tahun aku udah pengen merit. Tapi nyari cewek yang menerima apa adanya susah, apalagi aku kan cantik, yang cantik sama yang cantik pedenya anjing adiknya. Yang cantik sama yang cantik. Tapi nggak apa-apa kan kita nggak tahu mujizat. Mujizat itu nyata. Mujizat nggak tahu kan kita sekarang kayak gini, nggak tahu ke depannya kita kayak gimana, bener nggak sih? Ya sekarang kita kayak gini terus kita diberikan hidayah untuk kembali yang lebih baik dan lebih benar kan nggak tahu ya, balik lagi ke kodrat kita asal ya nggak tahu, siapa yang tahu, begitupun aku juga sama gitu kan. Jadi gitu. ya itu ya pokoknya intinya gini aja. Ke satu, ibaratkan aku bergaul sama siapa aja, ibaratkan mau itu pun ibaratkan puan dari sisi pengamen, karena aku pernah ngalamin ngamen. Gak pandang bulu lah ya, mau di kalangan apapun, mau itu puan, mau itu laki-laki, mau itu LGBT, mau apapun itu, aku nggak pernah pandang bulu, aku nggak pernah ibaratkan selagi orang itu nyaman berteman sama aku ya hayu lanjutin, selagi orang itu memang emang udah nggak nyaman sama aku ya ibaratkan dalam artian yang datang pasti juga akan pergi, gitu aja sih. Karena menurut aku tuh bulu tuh kumuut ya, bulu kumuut. Di bulu kumuut kan dong. Ya itu aja sih Kak. Jadi emang perbincangan kita tuh emang simpel, tapi real. Tapi real. Dan next mungkin bikin schedule lagi. Karena ini udah lumayan malam bir juga ya kan. Mungkin si kakaknya mau istirahat, aku pun baru pulang dari Hong Kong ya kan. Menter anjingnya besok dari Hong Kong. Ya udah mungkin cukup sampai di sini aja. Cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih gitu. Waktu terima gaji. Terima gaji belum. Pokoknya gitu aja sih. Tapi beneran aku masih kepikiran loh sama tadi yang Dede Niki omongin dia sempet nyanyi dan aku baru tahu. Ngamen bukan nyanyi, kalau nyanyi mah kan sekarang sangat hiburan. Iya, ngamen tuh aku nggak ngomongnya nyanyi, Beb. Kalau kakak nggak percaya, ntar ya sesudah ini kalau makanya aku sampai kaget loh. Oh my god gitu. Jadi ini yang bener-bener harus diapresiasi banget gitu kan. Makanya salah satu teman aku Nyai Jadah itu, aku pernah cerita ke dia, dia pernah bikin konten di YouTube-nya yang sekarang belum maju lagi karena dianya sibuk. Pernah bikin kayak ngamen di jalan gitu, tapi aku sebenarnya ngamennya bukan di jalan, dari toko ke toko gitu. Gitu, Kak. Ya nggak apa-apa lah, emang semua manusia tuh mempunyai semua juga butuh proses ya. On proses ya. Intinya kita itu harus positive thinking, terus ibaratnya bismillah, tawakal, ya gitu aja sih. Untuk aku, asal gelisnya.
Ya udah deh, cukup sekian dan terima kasih. Salam dari aku nih, kita perpaduan dua. Dan aku, my name is Baby Gracia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.